Halo, welcome to our first video. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Yang pertama adalah Ayu Eka, setelahnya ada Syifa Lukiana, lalu Lulu Arta, Nabila Syaharani, dan Nadia Ananda. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai apa sih peran mahasiswa sebagai edukator mengenai vaksin COVID-19 terhadap masyarakat sekitar? Sebelumnya, simak dulu yuk Etnografi News oleh Syifa Lukiana. Berjumpa lagi dengan saya, Syifa Lukiana dalam Etnografi News. Pelaksanaan 3M dengan benar makin menjadi tantangan setelah pandemi berlangsung hampir setahun ini. Jumlah kasus aktif pekan pertama Desember 2020 ini semakin tinggi yang dirawat atau diisolasi. Di lain sisi, pemerintah mengabarkan berita baik tentang datangnya vaksin COVID-19 yang siap pakai di Indonesia. Vaksin ini merupakan salah satu vaksin yang ditetapkan dari 6 produsen vaksin yang berbeda untuk program vaksinasi di Indonesia mendatang. Namun, atas asas kehati-hatian dan keamanan vaksin yang ketat, maka penggunaan vaksin ini akan menunggu hasil akhir uji klinis fase ketiga dan harus melalui tahap uji badan POM. Vaksin memang sangat bermanfaat sebagai perlindungan spesifik, tapi ingat, vaksin bukan satu-satunya cara pencegahan. Dengan disiplin bersama memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan atau 3M. Dengan demikian, kita bisa segera taklukkan virus penyebab COVID-19 dan menghentikan pandemi ini. Ketentuan 3M ini bisa kita temui di mana-mana. Mari, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi sesama, Indonesia pasti bisa. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Nah, seperti itulah berita COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya adalah gejala awal COVID-19. Pertama adalah panas tinggi dengan kisaran suhu di atas 37,7 derajat Celcius. Selanjutnya ada batuk kering, tetapi tak semua batuk kering merupakan gejala awal COVID. Periksakan ke dokter apabila batuk sudah terjadi terus-menerus setidaknya setengah hari. Setelah itu adalah tubuh yang terus-menerus merasa kelelahan. Hal ini dikarenakan virus telah menyerang kekebalan tubuh. Nah, untuk itu pentingnya protokol kesehatan harus diterapkan. Seperti selalu menggunakan masker, menjaga jarak, menerapkan etika batuk, tidak berdekatan di lift atau eskalator, tidak membuat kerumunan, dan yang terpenting tetap di rumah saja apabila tidak ada kepentingan di luar rumah. Ada 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Poin pertama adalah poin penting yang kami bahas dalam PBL ini adalah Menteri Kesehatan Terawan memberikan 4 pernyataan terkait vaksin Sinovac untuk COVID-19 ini. Salah satunya adalah vaksin ini akan dilakukannya uji klinis terlebih dahulu sebelum diedarkan ke masyarakat dan juga tenaga medis demi menjaga keamanan dan juga keakuratan vaksin ini. Menurut beliau, vaksin ini akan diberikan terlebih dahulu kepada tenaga medis karena menurut beliau merekalah yang lebih memungkinkan terpapar COVID-19 lebih cepat. Melihat dari pernyataan beliau, bisa kita lihat sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak tahu menahu tentang vaksin Sinovac ini. Belum tahu kandungan dan juga efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin ini. Karena sejatinya vaksin ini juga memiliki efek samping terhadap tubuh manusia. Pentingnya memberi edukasi terhadap masyarakat tentang seluk-beluk vaksin yang juga memberikan pengaruh yang signifikan. Salah satunya adalah tidak timbul stigma negatif di antara masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, mahasiswa di sini sebagai pihak yang harus berpikir kritis dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar berperan penting dan memberikan edukasi terhadap vaksin Sinovac ini. Menjadi edukator masyarakat bukanlah hal yang mudah, mengingat masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus kreatif terhadap situasi dan kondisi pada saat ini.
Selanjutnya, poin kedua adalah kami juga akan mengaitkan isu-isu terkini mengenai vaksin Sinovac COVID-19 dengan topik pembelajaran kami, yaitu logika abduksi sebagai berikut. Vaksin telah masuk ke Indonesia dan akan dilakukan uji klinis. Masyarakat dan tenaga medis membutuhkan vaksin. Kami menyimpulkan bahwa vaksin yang telah masuk ke Indonesia dan lolos uji klinis akan didistribusikan kepada tenaga medis terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke masyarakat karena itu yang paling memungkinkan dilakukan oleh pemerintah. Tapi bukan tidak mungkin vaksin tersebut tidak lolos uji klinis dan terjadi pembatalan pendistribusian kepada tenaga medis dan masyarakat. dan berikut merupakan poin terakhir. Akibat yang selayaknya dilakukan oleh para stakeholders. Stakeholder di sini yang dimaksud adalah pemerintah. Pemerintah diharapkan lebih teliti dan juga memperhatikan bagaimana keadaan masyarakat Indonesia yang beragam ini. Pemberian edukasi pada masyarakat tentang pentingnya apa itu vaksin menjadi hal yang seharusnya dipahami oleh masyarakat. Kami sebagai mahasiswa merasa pemerintah sangat kurang dalam membimbing masyarakat untuk melek terhadap situasi sekitar yang semakin rumit. Banyak permasalahan yang dialami oleh vaksin ini seperti uji klinis dan juga mendapatkan label halal yang menjadi perdebatan beberapa pihak. Masyarakat yang akan menjadi objek penyuntikan vaksin seolah tidak tahu menahu apa yang akan disuntikan ke tubuh mereka. Pentingnya mengedukasi masyarakat tentang vaksin ini menjadi sorotan yang harusnya bisa membuat pemerintah lebih menaruh perhatian pada masyarakat. Tak hanya itu, pihak pemerintah perlu melakukan percobaan yang maksimal agar vaksin ini nantinya dapat bekerja sesuai dengan fungsinya dan tidak membahayakan pihak manapun. Pemerintah ada bertujuan untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana vaksin ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah bukan hanya mengedukasi mengenai vaksinasi saja, namun tetap memberi arahan terkait pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena vaksin belum tentu dapat menangkal penularan virus secara menyeluruh, maka tentunya diperlukan kesadaran masyarakat agar penyebaran virus tidak terganggu. Berikut merupakan pengertian metode abduksi dan deduksi. Abduksi dan deduksi adalah penalaran yang berangkat dari ibu yang sama, yakni matematika. Secara historis, yang membedakan keduanya adalah zaman di mana penalaran tersebut muncul. Konsep penalaran logika pada awalnya dibangun oleh dua bangunan besar, yakni deduksi yang dibangun oleh para filsuf Yunani kuno, pasca Socrates, dan pendekatan penalaran induktif yang dibangun dan dipopulerkan pada masa penjarahan Eropa kala itu oleh Francis Bacon. Konsep penalaran abduksi sekilas bersama dengan penalaran deduktif, namun secara mendasar sangatlah berbeda. Abduksi dan deduksi adalah semua metode penalaran seperti halnya dengan induksi. Nah, kurang lebih seperti itulah video yang kami sampaikan. Tak terasa ya, sudah sampai di akhir video. Sebelum berakhir, kami ingin mengucapkan seperti itulah video singkat dari kami. Kalau kalian suka, kalian bisa pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, see you and have a nice day. Bye!